Halo guys, welcome back. Kembali lagi dengan saya Fandi. Kali ini kita akan bahas contoh soal dari tes Bahasa Inggris BUMN. Barangkali ada teman-teman yang baru pertama ikut tes ini, bisa jadi gambaran. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, untuk tes Bahasa Inggris BUMN, itu ada 3 sesi. Ini hampir sama kayak TKD dulu. Kalau sudah di sesi berikutnya, kita nggak bisa lagi balik ke sesi awal. Nah, untuk TBI ini, Grammar Section 1, Section 2, dan Reading Section. Untuk Grammar, itu masing-masing 20 soal dengan durasi masing-masing juga 15 menit. Sementara untuk Reading Section itu ada 14 soal 50 menit. Semua instruksi pengerjaan soal nanti dalam bahasa Inggris. Soalnya terdiri dari 4 opsi, hanya ada 1 jawaban benar tiap soal, dan nggak ada pengurangan. Jadi kalau ada yang nggak tahu, isi aja. Pastikan jangan ada yang kosong. Nah, nextnya kita bahas tentang Grammar Section 1. Ini tentang structure atau conventional multiple choice. Di sini teman-teman akan dapatkan 20 soal yang bentuknya adalah kalimat nggak lengkap. Kamu diberikan 4 opsi, A, B, C, D, dan pilihlah satu jawaban yang paling sesuai. Contohnya, this is bla 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 movie I have ever watched. Kalau kita lihat, ini merupakan superlatif ya. Jadi jawabannya adalah opsi D, the best. Oke, untuk soal-soal grammar ini mirip ya dengan tes TOEFL. Jadi belajarnya bisa juga nih ya, seperti persiapan untuk tes TOEFL. Berikutnya adalah Grammar Section 2. Ini tentang written expression atau error recognition multiple choice. Ini soalnya ada di nomor 21 sampai 40. Di mana setiap kalimat di soal itu punya 4 kata-kata yang digarisbawahin seperti ini. Di antara 4 opsi ini atau kata-kata yang digarisbawahi, itu ada yang salah. Tugas kita adalah cari yang salah itu sehingga kalimatnya menjadi benar. Contoh, not all people understand that every country is having its own unique culture and tradition. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, bahwasanya untuk bicara culture and tradition ini sifatnya timeless, nggak ada batas waktu. Jadi, kata-kata is having itu kurang tepat, harusnya diganti kata has. Maka jawabannya adalah opsi C. Oke? Jadi kurang lebih begini soal untuk Grammar Section 2. Dan sekarang yang sulit dari bagian TBI adalah Reading Section. Di mana sulitnya? Sulitnya adalah di sini kamu diberikan short passage, padahal enggak pendek juga gitu ya. Dan topiknya atau gaya bahasanya itu seperti yang ditemukan di universitas dan juga kampus. Jadi ada bahasa-bahasa akademisi. Untuk opsinya sama, A, B, C, D, ada 4 opsi. Sama seperti grammar, sebelum tes, teman-teman akan diberikan contoh soal. Teman-teman akan diberikan sebuah teks dan diminta untuk mencari apa topiknya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, biasanya topiknya itu ada di kalimat-kalimat awal di tiap paragraf. Di sini kan bicara tentang intelligence and listening. Jadi yang paling pas adalah opsi D, how intelligence differs from reasoning in the US work. Nah, jadi jawabannya adalah opsi D. Tapi, contoh soal dengan realita itu beda, teman-teman. Di mana bedanya? Di sini saya berikan bentuknya. Jadi, satu passage atau teks umumnya memiliki panjang 450 kata sampai 600 kata. Sekitar 45 baris sampai 60 baris. Ya, kendalanya begini, karena teksnya panjang ke bawah, sehingga teman-teman perlu scroll gitu. Di samping itu, dengan banyak scroll itu membuat kita lebih lama memahami teks. Tapi, karena teksnya panjang, itu digunakan umumnya untuk 9 soal. Jadi kalau satu passage 9 soal, berarti akan ada 5 passage nanti totalnya. Untuk pertanyaan yang sering muncul pada reading section, itu umumnya mirip ya dengan yang ada di TOEFL. Misalnya tentang main idea question. Apa topiknya, subjek, ide pokok gitu ya. Main point, apa yang jadi concern. Nah, kira-kira begitu. Berikutnya tentang true, false, or not given. Nah, di sini kadang-kadang di soal ditanyakan ya, manakah pernyataan yang sesuai dengan teks di atas, manakah yang nggak sesuai, kurang lebih begitu teman-teman. Kemudian tentang inference question, kemudian lagi context question. Nah, konteks ini yang kadang agak sulit. Kenapa? Karena kita diminta mencari kata-kata yang berupa sinonim ya, atau yang bisa sama maknanya. Itu kadang-kadang bahasa-bahasa yang jarang kita dengar. Kemudian ada lagi tentang refers to, dan juga ada pertanyaan ya, kira-kira teks tadi itu cocoknya ada di course mana gitu. Terakhir adalah tentang detailed question. Ini adalah bentuk soal yang jawabannya ada di teks. Misal, according to the passage, maka dia ngapain gitu. Nah, kira-kira seperti apa sih penampakan dari bentuk soal tes BUMN? Sebelum kita bahas,
buat teman-teman yang mau pemantapan untuk persiapan TBI BUMN ini, bisa ikutan Bimbel Fokus TBI BUMN by teman ASN. Kita sediakan 7 live class dan 6 tryout yang rencananya akan kita tambah 2 lagi nanti, total 8 paket tryout. Itu hanya senilai 89.000 aja. Dan ada bonus pertemuan Learning Agility Test. Semua paket soal itu bisa dikerjakan berulang. Dan setiap pertemuan sebelum mulai kelas, teman-teman akan diberikan yang namanya pretest. Serta ada rekaman ulang bagi yang baru gabung atau yang berhalangan hadir. Untuk detail jadwalnya bisa cek di sini, teman-teman. Mulai kelas setiap jam 8 malam dengan durasi 100 menit per pertemuan. Untuk tryoutnya sendiri di sini mulai tanggal 12 Mei dan bisa dikerjakan kapan saja setelah tanggal-tanggal itu. Jadi kalau kelewat tryoutnya bisa dikerjakan lagi. Dan berikut adalah testimoni dari beberapa member di tahun lalu, di mana ada juga member yang capai skor sampai 607, teman-teman. Semoga tahun ini giliran teman-teman semua untuk bisa mengisi Hall of Fame ini. Bagi yang berminat, bisa coba daftar ya dari websitenya temanasn.com dan ikuti langkah-langkah yang ada di sini. Jika sudah bayar, nanti akan otomatis aktif akunnya. Oke? Nah, kalau gitu sekarang kita lanjut lagi ya ke contoh soal reading section. Ini kira-kira satu passage, di mana ada 60 baris. Ini kurang lebih 585 kata dan ada 3.700-an karakter. Sebagai bahan belajar, di sini saya persilahkan teman-teman untuk baca ini dan jawab pertanyaan berikut. Dan untuk jawabannya nanti boleh tuliskan di kolom komentar ya. Untuk jawaban yang sesuai atau yang benar akan saya pin di kolom komentar. Untuk soal ini juga nanti kita bahas kok di bimbel ya. Jadi yang mau ikutan silakan tadi ikut di Bimbel Fokus TBI BUMN. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu overview-nya. Terima kasih banyak sudah menonton. The bad news is time flies. The good news is you are the pilot. Kabar buruknya adalah waktu terus melayang. Kabar baiknya, kamu adalah pilotnya. Kamu yang bisa menentukan kemana arahnya. Oke, kalau gitu saya Fandi AP, saya pamit undur diri dan sampai ketemu pertanyaan selanjutnya.